kembali di acara Udah kan virtual tadi, ini ya. udah aktif kan? Acara perdana virtual keputrian yang mudah-mudahan dapat memberikan kita semangat baru untuk tetap semangat melakukan kegiatan walaupun masih di rumah ya. Walaupun kita belum ketemu kembali dengan teman-teman secara offline, kita berdoa mudah-mudahan pandeminya segera berlalu sehingga kita bisa bertemu kembali di sekolah yang kita cintai itu ya. Karena waktu kita singkat sampai jam 8.30 nanti lanjut Al-Quran ya. Ya, untuk keberkahan acara ini marilah sama-sama kita buka dengan lafaz basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut dengan murajaah singkat ya. Kita murajaah sama-sama surat Asyam. Ya. Kita murajaah sama-sama, murajaah dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud biṭagwaha idzin ba'atsa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah luar biasa. Pagi ini kita materinya kesucian yang akan disampaikan Al-Falai ya. Al-Falai langsung saja ya Bu Alfa karena Ya, Bu Nita. Kenapa? Bu Nita bisa share, Bu Nita. Yang mana? Urut aja deh, nggak apa-apa. Sebentar. Ya, saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Iya, teman-teman, alhamdulillah kita bisa berkumpul 4A, B, C, dan D ya, khusus keputrian. Teman-teman masih ingat ya, kalau offline kita pasti ada acara keputrian kan? Cuman acaranya biasanya pas Jumatan ya. Jadi Bapak atau teman-teman putra pada Jumatan kita keputrian. Nah, hari ini insya Allah sebulan sekali ya Bu Iva ya, kita pasti ada keputrian. Nah, untuk perdana hari ini kita adakan di pagi hari dan seterusnya juga pagi hari ya Bu Iva ya. Jadi di jam pertama harinya Jumat. Ya, jamnya aja sih ya, jamnya digeser di awal karena memang
agendanya diajuin. Baiklah teman-teman, hari ini kita mengambil tema tentang cita-cita juga ya. Oke, kita langsung akan mulai dengan nonton video dulu. Yang pertama Bu Nita. Yang mana? Yang pertama urut aja nggak apa-apa, cuma nanti Cerita di-cut-cut aja. ada virus corona. Iya. Oh ini dulu dong slide-nya dulu Bu Iva. Slide-nya kan ada Bu Alfa, slide-nya Iya, dulu. enggak yang ditampilkan dari Yang slide-nya motivasi itu. semangat belajar di pandemi. Iya, Iya. iya. Ya, teman-teman sambil nunggu slide-nya. Jadi kita sama-sama sekarang sudah sekian waktu ya, hampir setahun ini. Kita mengalami masa pandemi dan kita semuanya sama-sama sudah bisa menerima kondisinya ya teman-teman. Dan akhirnya online ini menjadi bagian dari kehidupan kita ya. Baiklah, hari ini tema kita tentang tetap semangat belajar di masa pandemi ya. Nanti kita kaitkan dengan cita-cita kita. Tema kita adalah cita-cita. Nah, teman-teman di sini kita tetap harus yakin bahwa meskipun dalam kondisi pandemi kita tetap harus semangat dan kudu sukses ya. Kudu sukses dalam arti kalian tetap bisa menguasai pembelajaran yang kita targetkan. Nah, apa yang harus kita hindari di sini? Kita harus berdoa supaya terhindar dari penyakit malas ya. Penyakit malas, kemudian juga kita berdoa ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa susah dan duka, dan aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Karena lemah dan malas ini yang membuat kita sulit mencapai cita-cita nantinya. Jadi harus kita buang jauh-jauh rasa malas kita. Baik, yang slide berikutnya next. Nah, ini ada satu ayat teman-teman di Al-Qur'an surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmatu wa ulaika humul muhtadun. Nah, teman-teman, ini ayat yang sudah Allah sampaikan di Al-Baqarah ya. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat bagi Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, jadi teman-teman bahwa ujian ini menjadi bagian dari takdir Allah ya. Allah bukannya nggak sayang sama kita, justru Allah sayang sama kita. Kita diuji supaya kita tidak lupa dengan yang menciptakan kita, ya. Kita udah banyak mendapatkan kenikmatan, ya, kesenangan. Nah, kali ini kita diuji dengan sedikit ketakutan, ya. Ketakutan terhadap apa? Terhadap virus kecil yang itu juga bagian dari ciptaan Allah yang namanya apa? COVID-19. Corona, iya, atau kalau istilah kedokterannya COVID-19. Nah, jadi ini kan bagian dari makhluk Allah ya, teman-teman. Artinya kita boleh aja ada rasa takut, tapi jangan sampai rasa takut kita melebihi ya dari yang menciptakan. Ya, sedangkan Allah lah yang menciptakan virus itu. Jadi Allah sangat mudah untuk mencabutnya kembali. Tapi Allah pengen melihat
apakah kita dengan ujian ini bisa sabar enggak? Nah, karena Allah mau kasih hadiah nih sama orang-orang yang sabar dengan keadaan ini. Caranya gimana? Caranya dengan tetap mentaati perintah-perintah Allah, ya tetap sholat, ya tetap bersedekah, ya. Kemudian juga tetap menjaga kesehatan. Itu juga bagian dari cara kita menghindari virus ini. Nah, itu ya teman-teman. Jadi insya Allah nanti Allah akan berikan petunjuk kepada kita dan akhirnya terus Allah akan ganti keadaan ini menjadi keadaan yang nyaman kembali. Jadi yang namanya ujian rasa takut, musibah itu cuman sebentar, ya kan? Dibanding bertahun-tahun kita udah mengalami kenikmatan yang luar biasa. Seperti itu ya teman-teman. Nah yang perlu kita ucapkan adalah innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Yuk kita lihat dulu cerita coronanya. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Yiha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. 3, pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya. Ya, stop Bu Nita. Langsung masuk video berikutnya Bu Nita. Meeting time-nya ya, Bu. Dibukanya sekolah tatap muka di tengah Kenapa? pandemi membuat sejumlah pihak Kok khawatir aku dari menyangkut meeting keselamatan. time-nya ya? Hal ini semakin mengkhawatirkan Iya. di mana Ya, adanya kita simak penelitian yang terbaru berikutnya yang ya. menyebut anak-anak berpotensi tinggi menularkan virus COVID-19 ke lingkungan sekitar, seperti ke teman-teman, orang tua, dan guru. Penelitian tersebut dipublikasikan di Journal of Pediatrics Amerika Serikat pada 20 Agustus lalu, di mana anak-anak yang diteliti memiliki jumlah virus atau viral load yang lebih tinggi. Penulis dalam penelitian ini juga menyebut bahwa anak-anak yang terpapar COVID-19 tidak menunjukkan gejala. Hasil penelitian tersebut tentunya mengejutkan, termasuk bagi Khairul Anwar Nidom, Guru Besar Biomolekuler Universitas Airlangga, Surabaya. Nidom menilai temuan mengejutkan dari Amerika Serikat tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah yang ingin membuka sekolah tatap muka. Saya agak kaget membaca jumlah virus yang pada anak-anak itu, pada remaja itu. Karena dengan angka 6,2 sampai 8,3 log 10 RNA itu sudah mampu menginfeksi makhluk hidup. Tetapi laporan itu kan menunjukkan bahwa anak-anak ini tidak, sebagian besar tidak menunjukkan gejala klinis.
Rencana pembukaan sekolah tatap muka diprotes oleh Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kota Surabaya, di mana Kota Pahlawan saat ini tergolong dalam zona merah. Selain itu adanya temuan 137 guru SD dan SMP positif COVID-19. 4 diantaranya meninggal dunia berdasarkan data gugus tugas COVID-19 Kota Surabaya hingga 21 Agustus. Selain itu ada beberapa sekolah yang juga ditutup akibat adanya temuan kasus positif COVID-19. Untuk rencana tatap muka, saya kira untuk saat ini untuk Surabaya kurang tepat, kurang pas, karena kemarin juga Bu Wali Kota memberikan surat edaran kepada seluruh jajaran kependidikan bahwa mulai tanggal 18 Agustus kemarin sampai batas waktu yang belum ditentukan, guru-guru dan tenaga kependidikan itu WFH. Badan Kesehatan Dunia WHO juga menyebut anak-anak dapat terkena COVID-19 di sekolah karena virus dapat bersirkulasi di lingkungan sekitar. Berdasarkan data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia hingga 10 Agustus, tercatat ada 59 anak meninggal dunia akibat COVID-19 dan lebih dari 3.900 positif COVID-19. Dengan demikian, keselamatan anak-anak di tengah pandemi COVID-19 perlu diperhatikan, mengingat virus COVID-19 dapat menyerang siapapun, termasuk anak-anak. Tim Liputan, CNN Indonesia. Ya, ini dampak pandeminya ya teman-teman. Jadi cukup fatal ketika kegiatan belajar mengajar terpaksa harus dilakukan. Ya, ya artinya kalau offline jelas fatal ya, makanya kegiatan KBM-nya harus dilaksanakan secara BDR. Ya, karena ini kebijakan yang paling aman. Ya, karena beberapa sekolah yang nekat untuk buka ternyata menimbulkan banyak dampak ya, yang akhirnya tadi dibilang 138 guru ya dan tenaga kepengajaran termasuk mungkin anak-anaknya juga ada yang terpapar. Ya, di antara sekian itu ada 4 anak yang meninggal. Nah, itu yang kita khawatiri ya teman-teman. Makanya sekolah kita akhirnya mengambil kebijakan yang sama, yaitu lebih baik kita BDR ya, yaitu pembelajaran jarak jauh. Oke, lanjut Bu Nita. Bagaimana denganmu? Adakah sarana ini di rumahmu? Nah, jadi untuk kegiatan pembelajaran PJJ atau BDR tentu saja butuh sarana ya. Nah, sarananya adalah tentu saja elektronik ya, bisa HP, bisa laptop gitu kan. Nah, cuman yang tetap harus diingat adalah kalian tetap harus disiplin dalam penggunaan gadget ini. Tidak boleh melebihi kebutuhan, karena yang diwajibkan hanya ketika pembelajaran. Selebihnya kalian mesti komunikasi dengan orang tua ya, tidak boleh bebas menggunakan gadget meskipun mungkin kamu merasa ini kan udah HP saya sendiri dan seterusnya. Tapi tetap kalian harus menjaga diri dari ketergantungan ya terhadap gadget ini. Karena mudorotnya kalian yang nantinya akan rasakan ya. Jadi tetap belajar dengan banyak membaca gitu ya di buku-buku yang sudah disediakan, literasi. Boleh kita buka-buka internet tapi terkait pembelajaran. Oke, lanjut Bu Nita. Nah, teman-teman, ini kita akan menonton video tentang nasihat kehidupan. Videonya agak panjang ya. Coba kalian perhatikan ya biar paham ya. Nanti kita ambil hikmahnya bersama.
nggak bawa bekal, Nak. Ya, dia selalu bolak-balik ke kamar mandi. Mau ngapain ya? Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Baik semua? Baik. Wah, sangat kompak ya. Oke, sekarang Ibu akan membahas tentang cita. Nah, di sini kalian pasti sudah punya cita-cita dong. Nah, siapa yang cita-citanya ingin menjadi pemain bola? Saya mau menjadi pemain Manchester United. Wah, baik, tepuk tangan buat Rio. Saya ingin menjadi Ultraman. Kok ketawa? Ultraman kan suka menolong orang yang membutuhkan. Tangan buat Albi. Saya ingin menjadi pramugari. Kenapa kok ingin menjadi pramugari? Karena bisa jalan-jalan ke mana aja. Kenapa ingin menjadi guru? Beri tangannya. Nah, itu terakhir itu si tadi ya. Namanya Fahril. Fahir ya? Hah? Fikri. Dia seperti dikucilkan, Nak. Ya, yang lain orang-orang yang pada punya, pada bekal, dia selalu dikucilkan.